Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus mengutus kita juga, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pewartaan gereja pada hari ini mengarahkan perhatian kita pada perutusan ke-12 murid Tuhan Yesus. Mereka itu Petrus, Yakobus, dan Yohanes serta kawan-kawannya. Sebelum mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang, Yesus memberikan tenaga dan kuasa, yaitu Roh Kudus-Nya, agar mereka dapat menguasai setan-setan dan sanggup menyembuhkan penyakit-penyakit. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Inilah situasi yang tidak lazim terjadi. Mengapa tidak? Karena biasanya Yesus sendirilah yang mengusir setan-setan itu, seperti ia mengusir setan dari orang-orang Gerasa, mengusir setan yang membuat orang tuli, dan lain sebagainya. Yesuslah yang menyembuhkan orang yang lumpuh. Ia mencelikan mata orang yang buta, dan masih banyak penyembuhan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, catatan yang bisa kita temukan dalam buku kedua Lukas, yaitu kisah para rasul. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga dan mengutus Roh yang dijanjikannya atas para muridnya, tampillah Petrus dan kawan-kawan untuk mewartakan Injil Tuhan, menyembuhkan orang sakit, dan melepaskan orang yang kerasukan setan. Dalam pewartaan hari ini, gereja membawa kita pada pengalaman konkret dari kehidupan gereja perdana sepeninggalan Tuhan Yesus yang kembali kepada Bapa. Sebelum ia terangkat ke surga, Tuhan Yesus juga mengutus para muridnya untuk memberitakan Injil dan mengajarkan apa yang telah diajarkannya kepada mereka. Mereka yang percaya harus mereka baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelaslah bagi kita pada hari ini bahwa Tuhan Yesus menghendaki pengikutnya, khususnya ke-12 muridnya, untuk melanjutkan tugas perutusan Tuhan Yesus. Untuk itu, mereka telah diperlengkapi dengan tenaga dan kuasa Roh Kudus yang diutusnya kepada mereka. Hal yang menarik untuk diperhatikan bahwa dalam perutusan itu mereka tidak boleh mengandalkan apa-apa kecuali penyertaan Yesus saja. Saudara-saudari terkasih, pada suatu hari saya berkunjung ke rumah orang tua dari seorang imam yang tempat tinggalnya satu lingkungan gereja. Imam muda yang masih balita itu tergolong istimewa
dalam pandanganku. Ia dipilih Bapak Uskup untuk studi lanjut ke Roma untuk maksud misi yang lebih besar. Pada waktu itu, ayah dari imam ini bercerita bagaimana anaknya dan beberapa temannya sebagai masih calon imam untuk melakukan perjalanan meninggalkan seminari menuju ke rumah mereka masing-masing. Mereka harus berjalan kaki dan tidak boleh membawa apa-apa kecuali sedikit uang untuk mengatasi kalau ada hal yang genting dan darurat. Mereka berjalan kaki dan beristirahat di rumah-rumah yang mereka dapat beristirahat. Mereka hanya menerima makanan yang diberikan oleh orang-orang yang menaruh perhatian kepada mereka. Hal itu tampaknya untuk menjadi pengalaman mereka mengalami apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia mengutus para muridnya. Ayah imam itu berkata bahwa ia kasihan pada apa yang dialami oleh putranya, tapi ia bangga juga karena ternyata anaknya itu bisa menjalankan tugas perutusan itu dengan baik. Mengalami apa yang pernah dirasakan oleh para murid, para calon imam muda itu ditantang dan diuji apakah mereka akan setia kepada Yesus dalam serba kekurangan dan setia memikul salib jika kelak menjadi imam Tuhan. Saudara-saudari terkasih, saya ingin bertanya kepadamu, apakah relevansinya atau pentingnya perutusan para murid Yesus ini untuk kita dewasa ini? Para murid Yesus itu berasal dari kalangan nelayan, orang miskin, pemungut cukai, kaum selot, dan lain sebagainya. Mereka bukanlah orang terdidik seperti orang-orang Farisi yang menguasai ilmu agama dan hafal hukum Taurat. Kepada orang-orang seperti merekalah Tuhan Yesus menghendaki agar mereka melakukan apa yang pernah Dia sendiri lakukan. Mereka harus mewartakan Injil. Mereka harus mengusir setan. Mereka harus menyembuhkan orang-orang sakit. Apakah mereka bisa? Ya, mereka bisa, sebab Yesus telah memberikan tenaga dan kuasanya kepada mereka. Dewasa ini mungkin ada di antaramu yang dipilih, dipanggil, dan diutus untuk menjadi pengurus gereja, menjadi ketua lingkungan, ketua wilayah, prodiakon, dan rasul awam. Ketika seorang ibu muda yang pengetahuannya dianggap kurang, ia dipilih untuk menjadi prodiakon. Tanyanya, apakah saya bisa? Saya menjawabnya, mungkin Anda tidak bisa, tetapi Tuhan Yesus akan membuat Anda bisa, asalkan ibu mengandalkan Yesus dan kuasa Roh Kudus-Nya, bukan kemampuanmu. Yesus yang memilih kita, Ia juga akan menyelesaikannya pada waktunya dan memberkati kita sehingga kita tidak mendapat malu. Apakah aku sudah menyediakan diriku untuk dipilih, dipanggil, dan diutus oleh Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, pakailah kami sebagai alat di tangan-Mu. Biarlah Yesus mempergunakan akal, tenaga,
dan niat kami sesuai dengan kehendak-Nya, agar kami dapat menjadi berkat dan perpanjangan tangan-Nya. Dialah Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.